Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Zakia dengan NIM 212101100097. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya dengan berjudul Alternatif Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya COVID ini sudah ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, di mana COVID ini diberitakan bahwasannya disebabkan oleh coronavirus, jenis coronavirus. Nah, hampir seluruh dunia sudah terkena virus ini, termasuk negara kita, yakni negara Indonesia. Tepat pada bulan Maret tahun 2020 kemarin, negara Indonesia terkonfirmasi kasus COVID-19. Semua kegiatan masyarakat diberhentikan seperti buruh tani, pekerja kantoran, guru, dosen, bahkan dunia pendidikan juga termasuk dalam pemberhentian kegiatan seperti bersekolah, kampus, itu semua diberhentikan. Nah, semua kegiatan itu diberhentikan selama 14 hari untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dikarenakan 14 hari tersebut ternyata masih ada penyebaran dan bahkan semakin meluas di daerah seluruh Indonesia, pemerintah semakin memperketat kegiatan masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan yakni PPKM. PPKM sendiri adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi semua kegiatan di seluruh negara Indonesia terpaksa diberhentikan seperti pekerja, buruh tani, dan mahasiswa, siswa, juga guru, dosen, semuanya. Kegiatan mereka terpaksa diberhentikan. Bahkan ada pekerja yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya. Kita masuk ke topik kita, yakni alternatif pembelajaran. Nah, di dunia pendidikan, karena terjadi kasus COVID ini, dunia pendidikan terpaksa diberhentikan kegiatannya. Seperti sekolah, kampus, itu diberhentikan. Bahkan pondok pesantren. Akan tetapi, semua itu tidak akan menghambat kegiatan belajar. Nah, pemerintah di sini memiliki alternatif, pilihan lain. Jadi, yang biasanya sekolah dilakukan secara tatap muka langsung dengan guru, di masa pandemi ini, pemerintah memiliki kebijakan untuk sekolah dilaksanakan secara virtual atau online, daring. Jadi, guru dan siswa masing-masing ada di rumah, dan mereka mengajar dan belajar. Tentunya kegiatan ini akan didukung oleh media-media pembelajaran internet yang ada pada saat ini, seperti media online seperti media WhatsApp, Google Meet, Zoom Meeting, dan banyak yang lain. Salah satunya WhatsApp. WhatsApp difungsikan oleh guru untuk membuat grup dengan murid-muridnya. Jadi di grup tersebut guru memberikan tugas kepada murid, lalu murid mengerjakan dan dikumpulkan lagi di grup tersebut dengan menyertakan nama. Lalu media online yang kedua yakni Google Meet. Nah, Google Meet ini guru bisa melihat kegiatan anak muridnya dengan media video. Jadi ketika murid menggunakan Google Meet ini bisa mengaktifkan video. Jadi ketika berbicara bukan hanya mengaktifkan mikrofon, akan tetapi bisa juga mengaktifkan video. Jadi guru bisa langsung melihat bagaimana ekspresinya, bagaimana dia menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Yang ketiga yakni Zoom Meeting. Sama halnya dengan Google Meet, media ini digunakan untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar. Sama dengan Google Meet, aplikasi ini memiliki fitur video dan audio. Jadi, guru dan murid bisa menggunakan fitur tersebut. Ketika guru mengajar, mengaktifkan mikrofon dan mengaktifkan video agar
muridnya dapat mendengarkan dan melihat bagaimana ekspresi guru tersebut menyampaikan penjelasannya. Di Google Meet ataupun di Zoom ini memiliki fitur bagi layar. Jadi ketika guru ingin menyampaikan penjelasannya menggunakan artikel ataupun PowerPoint, bisa ditampilkan dengan membagi layar tersebut. Jadi itu fitur-fitur yang ada di Google Meet dan Zoom Meeting. Selanjutnya Classroom. Di sini Classroom juga termasuk media online yang digunakan pada saat pembelajaran daring, di mana pada pembelajaran daring ini ketika menggunakan Classroom, dosen ataupun guru membuat ruang kelas untuk murid dan mahasiswanya, di mana anggotanya ya anggota kelas tersebut. Jadi guru dan dosen bisa mensubmit tugasnya di sana, memberikan tugas, dan murid mahasiswa bisa melihat tugasnya di sana dan bisa mengumpulkan sesuai dengan tanggal yang sudah dicantumkan oleh pengajar. Selain media online tadi, sekolah juga memiliki kebijakan yang lain untuk pembelajaran, seperti home visit. Home visit ini maksudnya adalah kunjungan ke rumah murid. Jadi guru sebagai guru mengatur muridnya untuk dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan letak daerah rumahnya. Jadi semisal ada Dani, Danu, dan Dono, mereka berdekatan, lalu mereka dijadikan satu kelompok dan mereka berkumpul di satu titik, semisal di rumah Dani. Seperti itu. Nanti gurunya akan mendatangi rumah Dani tersebut dan mengajar mereka bertiga. Seperti itu media home visit. Hanya ada beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, selanjutnya hibrid. Pada pandemi ini ada beberapa sekolah yang tidak full pembelajaran daring, akan tetapi hibrid, yaitu bergantian. Ada yang luring, ada yang daring, tapi dilaksanakan secara bersamaan. Jadi guru mengajar secara daring juga luring. Ketika luring, guru mengajar tatap muka langsung dengan anaknya, dan di sisi lain guru juga memberikan tugas kepada murid yang di rumah, yang daring. Jadi fleksibel, guru memberikan tugas di sekolah langsung tatap muka dan memberikan tugas kepada anak di rumah secara online. Tentunya setiap kegiatan pasti memiliki faktor pendukung juga faktor penghambat. Nah, di sini kegiatan pembelajaran daring memiliki faktor pendukung juga faktor penghambat. Faktor pendukungnya di sini adalah yang pertama, izin kepala sekolah. Jadi, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran daring, sebaiknya dirembukkan dulu dengan kepala sekolah dan staf guru yang lain untuk melakukan pembelajaran daring. Karena jika tidak ada persetujuan dari kepala sekolah, maka kegiatan tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Akan tetapi, karena keadaan yang memaksakan hal seperti ini, maka pihak sekolah atau kepala sekolah akan mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan karena sudah mendesak. Selanjutnya tersedianya komputer. Nah, pada pembelajaran daring ini pasti akan membutuhkan komputer karena pembelajaran ini dilakukan secara virtual, tidak tatap muka. Ketika tatap muka mungkin membutuhkan spidol, membutuhkan penghapus, membutuhkan papan tulis. Akan tetapi ketika sudah pelaksanaan daring seperti ini, maka akan komputer ataupun laptop akan dibutuhkan. Jadi pihak sekolah menyediakan untuk para guru. Untuk apa komputer ini? Untuk memudahkan guru mengumpulkan data-data dari anak-anak yang mengerjakan tugasnya. Jadi semua tugas murid maupun mahasiswa ada di komputer tersebut. Nah, karena pembelajaran ini daring,
Maka seperti yang saya jelaskan tadi, membutuhkan media online, media aplikasi online, media ataupun aplikasi online. Nah, seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom Meeting. Ketika ada semua itu, maka pembelajaran daring akan terlaksana dengan mudah. Selanjutnya, faktor pendukung yaitu tersedianya sarana dan prasarana seperti Wi-Fi, kuota internet, karena itu sangat dibutuhkan ketika pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring ini pasti menggunakan kuota internet maupun Wi-Fi. Jadi, Wi-Fi dan kuota internet harus baik untuk kelancaran pembelajaran daring ini. Nah, faktor pendukung setelah tersedianya sarana dan prasarana yaitu tersedianya listrik. Jika listrik padam, maka semuanya akan terhambat seperti Wi-Fi, kuota internet. Meskipun kuota internet ketika sudah padam, maka kelancarannya akan berkurang. Baik, tadi saya sudah jelaskan faktor pendukung dari pembelajaran daring. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penghambat dari pembelajaran daring. Yang pertama yaitu tidak dapat mengakses aplikasi online. Saat ini ada beberapa anak yang tidak mengetahui cara untuk mengakses aplikasi online. Bahkan ada beberapa guru senior yang tidak bisa menggunakan handphone ataupun aplikasi-aplikasi canggih pada saat ini. Jadi itu adalah salah satu faktor penghambat ketika ada murid bahkan guru yang tidak bisa mengakses aplikasinya, maka akan terhambat pembelajarannya. Setidaknya adalah satu aplikasi yang dapat digunakan seperti WhatsApp untuk melancarkan pembelajaran. Nah, selanjutnya faktor penghambatnya yaitu ekonomi dan siswa tidak memiliki HP. Jadi ekonomi juga menghambat pembelajaran dan siswa yang tidak memiliki HP. Ketika siswa memiliki keluarga yang berkecukupan, ekonomi yang berkecukupan, makan saja sudah cukup dan keluarganya tidak bisa membeli HP, maka akan menghambat terhadap pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring minimal memiliki HP yang bisa mengakses ke internet. Jadi itu salah satu faktor penghambat dari pembelajaran daring. Faktor penghambat yang selanjutnya adalah internet, jaringan internet. Nah, sudah kita ketahui kalau di kota jaringan internet akan lancar karena ya mudah mengakses ke tower. Jadi ketika di desa terpencil jauh dari kota, banyak yang tidak bisa mengakses ke jaringan internet karena jauh dari perkotaan yang terdapat tower dan pusat jaringan seperti itu. Jadi itu faktor penghambatnya. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari pembelajaran daring yaitu bimbingan dari guru. Nah, bimbingan dari guru ini sangat penting ketika pembelajaran online karena pada saat pembelajaran online belum tentu tidak menjamin murid itu akan paham dengan penjelasan guru jika hanya satu kali dijelaskan. Bahkan ketika ada hambatan jaringan internet tidak stabil, maka suara guru ketika menjelaskan akan terputus-putus dan murid tidak akan paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi guru harus menanyakan kembali apakah paham atau tidak. Ketika ada anak yang tidak paham, maka ulangi kembali apa yang guru tersebut dijelaskan. Karena jika tidak, hasil pembelajaran anak tersebut akan tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan guru. Jadi bimbingan guru itu sangat diharapkan, sangat
sangat dibutuhkan oleh murid di proses pembelajaran daring ini. Faktor penghambat selanjutnya adalah kurang bimbingan orang tua. Ketika pembelajaran daring, sudah semestinya anak di rumah. Kebanyakan waktunya pasti di rumah. Ketika orang tua sudah tidak peduli terhadap anaknya, acuh tidak acuh, ketika anak belajar orang tua hanya melihat, tidak membimbing, maka bisa jadi ia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti gurunya memberikan tugas di halaman ini. Akan tetapi ketika orang tua tidak membimbing, tidak mendampingi, maka anak tersebut bisa menjawab dengan sembarang, bisa menjawab dengan salah-salah. Jadi butuh bimbingan dari orang tua. Jadi bagaimana efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi ini? Pada hakikatnya, pembelajaran lebih efektif dilakukan secara tatap muka. Ada pertemuan di antara guru dengan murid, jadi langsung tatap muka. Karena ketika tidak mengerti bisa langsung ditanyakan dan guru bisa langsung menjelaskan dengan seksama, dengan jelas. Tapi ketika pembelajaran daring, anak tidak bisa langsung didampingi, guru tidak bisa langsung memperhatikan anak tersebut. Bisa jadi ketika pembelajaran daring, anak melakukan hal lain, misalnya guru menjelaskan ini itu, akan tetapi anak muridnya melakukan hal lain seperti bermain game, bermain dengan teman-temannya, akan tetapi alhasil dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Akan tetapi ketika pembelajaran seperti biasa, maka akan efektif. Guru bisa mendampingi, guru bisa memperhatikan bagaimana gerak-gerik murid tersebut, bagaimana perkembangan pembelajarannya, apakah tugasnya dikerjakan atau tidak, dikumpulkan atau tidak. Guru itu bisa langsung melihat. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran daring ini kurang efektif untuk dilakukan. Akan tetapi karena pandemi COVID-19 ini menyebar di Indonesia, maka mau tidak mau pembelajaran daring seperti ini harus diterapkan dan harus dilakukan oleh seluruh tenaga kependidikan, dan mau tidak mau harus diikuti oleh peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.